Udah mulai ya, tapi belum gabung semua kayaknya. Halo. Halo. Iya. Selamat malam, Bu. Siswanya semua ada 15. 15. ya? 15. Oh, jadi yang nggak jadi ikut bergabung Lagi kan? 3 orang. Apa, Bu? Di sini soalnya kan data awalnya 18. Iya, heeh. Heeh. Tiganya cuti, 3 cuti. Oh, 3 siapa aja ya? Muhammad Yasin, Saiful, sama satu lagi siapa ya? Siapa ya? Itu Mbak Lia. Oh ya, Mbak Lia, sama Lia, heeh. Lia Solehatun. Siapa? Lia Solehatun. Lia Solehatun, Saiful Dimas Novaldi, satu lagi. Muhammad Yasin. Yes, nggak ada. Nggak ada berarti Ika, Bu. Ika Yulian. Ika siapa ya? Yulian. Oh, Ika Yulian. Ika Yulian. Oh, nggak ada juga. Di absen dulu aja ya. Iya. Oke, perkenalan dari satu persatu. Atau saya panggil namanya ya. Panggil aja, Bu. Oke, Areni Iya, Bu. hadir ya. Iya, hadir. Bagus Anggi Satrio M. Ada. Oke, Desi Ratnaini. Hadir, Bu. Oke, Dirga Ayu Eka Maulinda. Hadir, Bu. Dwi Setio Yulianti. Nggak ada ya? Masih kerja, Bu. Oke, Nanti pasti masuk. Eti Kurniawati. Sama. Mungkin telat kan, Bu. Pendi, oke. Lia Solehatun tadi cuti ya? Iya, itu yang cuti. Muslihatin. Ada, Bu. Nina Kusmiati. Ada, Bu. Oke. Nunung Nurhayati. Maleman, Bu, dia lagi nggak enak badan. Atau mungkin juga nggak masuk nanti. Oke. Nuraini. Ada ya? Ada, Bu, ada. Dia sambil jaga pasien. Iya. Putri Catur. Ada, Bu. Rizka Aditya Pravitasari. Maleman, Bu. Malaman ya? Iya. Oke. Siti Alfiah. Sama juga maleman. Nanti selesai kelas di absen lagi. Oke. Saiful Dimas. Itu Iya, cuti. cuti. Vina Septiani. Hadir, Bu. Yuhana Pancarini. Maleman, Bu. Oke. Berarti semuanya yang hadir ada 8. Oke, kita mulai dulu. Pertama-tama saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Dwi Meliana. Status saya saat ini mahasiswa S2 di NTOU. Saya di sini mengajar sebagai tutor umum akuntansi biaya.
Kita buka dulu silabusnya ya. Ini Ibu mau share PPT, nanti kalau misalnya ada yang nggak terima atau nggak bisa dibuka bilang ya. Iya, di share itu ya Bu, grup ya. Iya, kita share di sini. Oh, di sini. Ah, Oke. udah masuk belum? Belum. Masih menunggu. Menunggu. Masih menunggu. Share dari line aja ya. Kayaknya agak lama di sini. Tunggu ya. Nggak bisa di momen ini sharing ini. Bentar ya. Iya, pelan-pelan Bu. Pelan-pelan. Oh, boleh dicek di line-nya. Udah.
Halo, semuanya udah pada dapat slide-nya? Sudah. Oke, kita mulai ya. Oke, nah, ini saya akan memberikan tentang regulasi pertemuan kita. Pertemuan online kita ada 9 kali pertemuan. Nah, ada 2 kali pertemuan offline. Tapi kita belum tahu itu pertemuan offline kita itu kapan tanggalnya ya. Soalnya kan kita lagi Corona. Tapi ya kita nunggu dari UT-nya aja nanti kabar selanjutnya. Nah, kalau dari saya ini ada penilaiannya, tapi ini sistem penilaian dari UT juga nanti kan ada juga ya. Jadi saya memberikan penilaian kuis atau tugas PR, tugas rumah. Nanti setiap selesai pengajaran di akhir nanti saya kasih contoh soal. Setelah contoh soal, saya akan kasih soal. Setelah itu nanti kalian kerjakan, kalian share di line, tapi kirimnya japri aja ya. Nah, terus untuk kehadirannya, kalau misalnya izin nggak masuk, line aja, tapi paling lambat 1 hari sebelum kelas. Ini kan hari Rabu kelasnya. Nah, hari Selasa itu udah bisa ngabarin nggak masuk gitu. Tapi kalau bisa diusahakan untuk kehadiran itu minimal 5 kali. Supaya nanti proses penilaian kalian juga nggak karena penilaiannya ini kalau misalnya kurang dari 5 nanti berpengaruh ke nilai. Jadi kalau bisa kehadirannya itu hadiran online-nya nanti 5 kali paling minimal ya. Di sini ada silabus yang halaman 3 bisa kita lihat. Modul-modulnya ada 9 modul. Modul 1 tentang akuntansi kos pengantar. Modul yang kedua bahan baku tenaga kerja. Modul 3 overhead pabrik. Modul keempat tentang departementalisasi. Modul 5 sistem kos pekerjaan order. Dan modul 6 dia masuk ke sistem kos proses 1 dasar. Lalu modul 7 sistem produksi lanjutan. Modul ke-8 sistem kos produk bersama dan produk sampingan. Modul 9 sistem kos standar, penetapan standar dan analisis variansi. Pertemuan kita yang pertama kita nanti bakalan bahas tentang akuntansi kos pengantar. Nah, dalam akuntansi biaya ini nanti diharapkan pada pertemuan ke-10 itu nanti kita udah selesai semua membahas. Jadi nanti pertemuan yang ke-11 yang offline itu kita udah bahas tentang dari modul 1 sampai 9. Nah, ya kan? Nanti kan setelah itu nanti kalian ujian. Iya. Oke. Kalau ada yang nggak paham ditanya ya. Atau nanti kalau misalnya apa bisa tanya dari lain juga boleh. Nah, ini modul 1. Saya akan menjelaskan tentang akuntansi kos pengantar. Objektifnya di sini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan hubungan antara akuntansi kos dengan akuntansi keuangan dan manajemen, lalu memahami struktur organisasi perusahaan manufaktur, menjelaskan akuntansi kos sebagai sebuah sistem. Mahasiswa juga paham tentang pengertian kos, klasifikasi kos berdasarkan beberapa basis, terus menjelaskan aliran kos pada perusahaan manufaktur, dan menyusun laporan kos produksi dan laporan laba rugi perusahaan manufaktur. Akuntansi biaya di sini ada yang pernah dengar nggak apa itu akuntansi biaya? Proses itu Bu, pencatatan, analisis, terus
penggolongan, peringkasan, penyajian, biaya-biaya yang berhubungan dengan aktivitas organisasi itu dalam menghasilkan barang atau jasa. Bisa. Dengan cara-caranya ada kan terstruktur. Oke. Oke, itu bisa ya. Jadi di sini secara ringkas, akuntansi biaya itu salah satu cabang ilmu akuntansi yang posisinya itu bisa menghasilkan dan menyediakan informasi seperti tadi yang dibilang, digunakan oleh akuntansi keuangan maupun akuntansi manajemen. Nah, di sini kita akan fokus membahas tentang akuntansi biaya untuk manajemen ya, karena kan ini jurusannya manajemen. Iya. Nah, di sini objek utamanya itu dalam akuntansi biaya adalah biaya itu sendiri. Jadi, bagian akuntansi keuangan itu dan akuntansi manajemen memiliki perbedaan. Jadi, kalau untuk akuntansi biaya dalam akuntansi keuangan, dia itu memenuhi kebutuhan pemakaian luar perusahaan. Tapi kalau untuk akuntansi manajemen, dia fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan pemakai di dalam perusahaan itu sendiri. Nah, kita ke slide selanjutnya tentang perusahaan pemanufakturan dan akuntansi kos. Di situ bisa dilihat ya jenis-jenis perusahaan, ada perusahaan manufakturan, perusahaan jasa, dan perusahaan perdagangan. Pasti sebelumnya kalian juga pernah belajar dan mendengar apa itu perusahaan pemanufakturan, perusahaan jasa, perusahaan perdagangan ya. Kurang lebih bisa dilihat di slide ya. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti bisa ditanya. Bu, sudah direkam? Sudah. Ya udah, mengingatkan. Oke, makasih. Bentar, aku cek. Mana nih? Ini slide-nya tetap nggak bisa, Bu, di-upload ke Skype sini? Iya, tadi tuh ya sebelum mulai, sore udah coba 2 kali. Kayaknya nggak bisa, kayaknya nggak tahu mungkin nih laptopnya udah overload data deh kayaknya nih. Jadi lambat kalau mau share. Dicoba lagi aja, Bu. Coba lagi ya. Oke. Coba, Bu. Di HP saya nggak bisa, Bu, soalnya, Bu. Kenapa? Di HP saya nggak bisa, Bu. Oh iya, ntar ya, kita coba lagi ya. Share PowerPoint file. Ntar ya, lagi loading nih. Iya. Ada yang nggak bisa buka PPT di HP ya? Adakah? Nggak bisa, Bu. Saya di HP soalnya nggak bisa. Oh iya. Oke, siap. Ntar ya, lagi di loading dulu, di share. Agak lama loadingnya nih. Biasanya berapa lama ya kalau ngupload? Biasanya langsung sih, Bu, kalau lihat. Biasanya langsung, Bu. Iya. Ini lama nih. Atau bentar. Coba sharing screen. Bentar ya. Ini saya coba share desktop. Nanti kalian kasih info kalau misalnya ada yang belum bisa lihat PPT-nya. Tolong dikabari ya. Iya, Bu.
Bisa? 1, 2, 3, belum. Di layarnya masih... Muter-muter. Oh, muter-muter. Udah bisa, Bu. Udah bisa. Yang tulisannya perusahaan pemanufakturan dan akuntansi kos. Iya, Bisa, udah, Bu. Udah. Berarti pakai gini aja ya, Iya, desktop. share monitor, desktop. Hmm. Ada yang belum, kalau ada yang belum kalau satu orang yang belum juga nanti bisa dibantu. Sudah. Semua udah ya? Iya, Bu. Oke, ini kenapa? Escape. To cancel saving the document. Oke. Ini kenapa ya? Loh. Not Oh, sinyal Ibu mungkin. Ini sampai sejauh ini mau sampai kapan? Kemudian kebijakan-kebijakan yang sekarang diambil oleh pemerintah karena harus cepat. Oke. Ambil ya. Mami, TV-nya, Mami. Itu Mami lupa angkut. Sorry. Oke, kita lanjut. Bisa? Bisa, Bu. Oke. Tadi terakhir Ibu bahas tentang perusahaan pemanufakturan dan akuntansi kos. Jenis-jenis perusahaan. Jenis perusahaan itu ada 3. Perusahaan manufaktur, perusahaan jasa, dan yang ketiga perusahaan perdagangan. Yes, benar. Kita lanjut slide berikutnya, bisa ya? Struktur organisasi perusahaan manufaktur. Nah, di sini ada syarat-syaratnya, perbedaan antara akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur itu tidak terbatas dan lebih kompleks dibandingkan perusahaan jasa. Di sini bisa kita lihat jenis contoh struktur organisasi suatu perusahaan manufaktur. Mulai dari level paling atas, Dewan Komisaris, baru dia turun ke direksi, baru bercabang banyak departemen-departemen, mulai dari departemen pemasaran, produksi, keuangan, departemen akuntansi, itu disitulah yang bagian pencatatan-pencatatan termasuk pencatatan akuntansi biaya. Masuk ke departemen akuntansi. Lalu selanjutnya ada departemen umum. Ya, bagian HRD dan bagian keamanan seperti security. Itu masuknya departemen umum. Nah, departemen-departemen ini juga memiliki bagian-bagian lagi di bawahnya. Dan biasanya setelah departemen itu ada supervisornya lagi. Terus dari situ ada lagi yang namanya team leader. Setelah dari team leader itu nanti biasanya ada lagi anggota-anggotanya yang bawah ya. Nah, kalian bisa lihat di sini contoh struktur organisasi perusahaan manufaktur. Jadi ketika kalian ada soal pertanyaan, ini bisa dijadikan contoh acuan. Nah, di sini tadi dibahas bahwa akuntansi kos itu sebagai sebuah sistem. Akuntansi kos merupakan sistem yang bertujuan menyediakan informasi kos terkait produksi barang dan jasa. Nah, sistem akuntansi kos itu membutuhkan 4 bagian. Bisa dilihat ya di sini. 1, 2, 3, 4. Nah, sistem akuntansi kos ini dari 4 bagian itu dibagi-bagi lagi menjadi aktual, normal, standar, pekerjaan order, proses. Nah, di sini bisa dibuat lagi bagian-bagiannya. Jadi inilah sistem akuntansi kos. Mau dipahami dulu?
Atau kita lanjut? Lanjut Bu, sambil baca modul kan ada ini. Oke. Kita sampai jam 24 ya? Iya, jam 12. Oke. Ini bedanya akuntansi keuangan sama akuntansi manajemen. Perbedaannya itu ada 8 perbedaan. Dari segi pemakaian utama, lingkup informasi, fokus informasi, tentang waktu, kriteria bagi informasi akuntansi, disiplin sumber, isi laporan, dan sifat informasi. Tujuan akuntansi biaya. Nah, di sini kita dijelaskan lebih rinci tentang apa sih tujuan akuntansi biaya itu. Nah, tujuan akuntansi biaya itu untuk menentukan harga pokok produksi. Jadi kalau kayak kita mau menjual barang atau kita mau menjual jasa, nah ketika kita mau menjual itu kita harus merinci dulu harga pokok produksinya berapa supaya untung ruginya kita tahu. Nah, penentuan harga pokok produksi itu terdiri dari apa aja? Biaya produk masa lalu, manajemen teras, dan pihak luar perusahaan. Dan tunduk pada prinsip akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi kita harus ikuti, dan itu biasanya berkaitan dengan PSAK. PSAK yang berlaku sekarang itu mengacu, biasanya itu adalah acuan dari prinsip-prinsip akuntansi. Nah, tujuan akuntansi biaya juga untuk pengendalian biaya. Kenapa dibilang pengendalian biaya? Ya, supaya kita tahu gitu loh. Ketika kita ingin menjual barang, kita inginnya barang yang kita jual itu menghasilkan profit atau keuntungan kan? Di sini itulah dia yang namanya pengendalian biaya, supaya kita tahu uang yang kita keluarkan untuk bahan pokok, untuk bahan untuk biaya produksi, untuk mengupah gaji para pekerja dan karyawan itu berapa, sehingga kita juga tahu untuk menentukan harga pokok produksinya itu berapa. Jadi kita tahu pengendalian biayanya itu seperti apa, untuk biaya-biayanya berapa, sehingga nanti kita tahu harga pokok produksinya berapa, dan dari situ juga kita tahu dari pengendalian biaya itu dia untung ataukah rugi. Nah, tujuan akuntansi biaya yang selanjutnya itu adalah pengambilan keputusan khusus. Nah, di sini yang berhak untuk mengambil keputusan khusus adalah manajemen perusahaan. Dan pengambilan keputusan di sini berkaitan dengan future cost atau kebutuhan masa yang akan datang. Nah, ketika kita membuat akuntansi biaya, kita tahu tentang siklus akuntansi biaya, kita akan tahu untuk mengambil keputusan khusus. Keputusan khusus di sini seperti, oh iya, tahun ini kita untung nih, atau tahun ini kita rugi, mengalami kerugian. Nah, gimana caranya di masa yang akan datang kita jangan sampai mengalami kerugian lagi. Jadi diambillah keputusan khusus. Keputusan khususnya seperti apa? Dilihat dari akuntansi biaya. Kira-kira apakah yang membuat kerugian tersebut? Entah mungkin kelebihan dari biaya overhead pabrik, atau mungkin dari biaya lain-lain. Nah, dari situ bisa diambil keputusan khusus melalui tujuan akuntansi biaya. Nah, pengertian biaya itu sendiri bisa kita lihat di sini. Pengertian biaya adalah diukur dalam satuan uang, telah atau akan terjadi, dan untuk tujuan tertentu. Sini kelihatan ya, biaya, harga pokok, dan rugi. Saya sudah cantumkan di sini pengertian-pengertian dan perbedaannya.
Slide selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang proses produksi. Proses produksi itu sendiri adalah proses menghasilkan barang mulai dari bahan mentah, menjadi bahan setengah jadi, menjadi bahan yang siap untuk dijual, dan dipasarkan di pasaran. Nah, proses produksi sendiri terdiri dari 2 departemen. Ada departemen produksi dan departemen pembantu. Apa itu departemen produksi? Nah, departemen produksi adalah mengolah bahan baku menjadi bahan-bahan yang dibutuhkan untuk produk dan mengolah bahan baku menjadi produk yang siap dijual. Jadi bahan produksi di sini seperti misalnya kalau contoh pembuatan tekstil, pembuatan kain. Nah, kain itu dibuat mula-mula dari kapas. Bahan bakunya dari kapas, diolah lagi menjadi benang, lalu diolah diproses jadi pewarnaan, diberikan zat-zat tekstil dan bahan-bahan kimia lainnya untuk menjadi kain. Nah, itu yang namanya departemen produksi, mengolah bahan baku menjadi produk yang siap untuk dijual. Nah, yang kedua, dari proses produksi terdapat departemen pembantu. Departemen pembantu ini apa? Nah, setelah barang selesai dikemas dan siap untuk dijual, barang terlebih dahulu ditaruh ke gudang. Nah, bagian gudang merupakan bagian dari departemen pembantu. Bagian pembelian bahan baku. Nah, sebelum bahan baku itu diproses menjadi, si kapas tadi diproses menjadi kain dan siap untuk dijual, itu dia sebelumnya dilimpahkan kepada bagian pembelian bahan baku. Dan bagian pembelian bahan baku ini masuknya ke departemen pembantu. Dan pemeliharaan peralatan produksi. Pemeliharaan peralatan produksi itu bagian departemen pembantu itu seperti apa? Misalnya seperti engineering yang memelihara mesin-mesin agar tetap terawat. Pemeliharaan peralatan produksi misalnya apa? Nah, bagian untuk memelihara barang-barang supaya tetap terjaga kebersihannya, supaya tetap terjaga mesin-mesin itu bekerja dengan baik. Seperti kalau bisa dibilang selain engineering apa ya? Apa sih? Selain engineering, kalau yang memelihara barang supaya dia nggak rusak selain mesin. Kalau engineering kan biasanya mesin. Tukang servis. Iya, kayak tukang servis gitulah ya. Nah, pokoknya dia sangat berjasa untuk merawat peralatan mesin. produksi itu dijaga. Iya, betul. Baru menghasilkan jasa atau memperlancar proses produksi. Di sini apa sih yang disebut menghasilkan jasa atau memperlancar proses produksi? Seperti labor itu sendiri, pekerja menghasilkan jasa, dia memberikan tenaganya. Terus setelah barang siap dijual, kita memberikan jasa untuk menjual barang itu sendiri kan. Menjual barang kayak marketing, sales gitu, ayo dibeli. Nah, itu memperlancar proses produksi. Masuk ke departemen pembantu. Kita lanjut ke penggolongan biaya. Di sini ada penggolongan biaya. Ada terdiri dari 5. Tapi nanti dari sini biaya itu bisa beranak lagi, banyak. Jadi ini memang nggak bisa dihafal semuanya. Jadi kalian harus baca satu persatu, nggak wajib hafal sih. Sebenarnya akuntansi biaya itu yang paling penting pemahaman untuk mengkalkulasi, menghitung angka-angka, menghitung biaya. Setelah itu setelah selesai menghitung semuanya biaya harga pokok produksi, barulah disalin ke laporan laba rugi. Kalau ini semua hanya pelengkap teori yang tidak wajib dan tidak harus dihafal, tapi kita hanya untuk paham gitu. Oh, ini biaya ini masuknya ke sini.
biaya ini masuknya ke sini. Nah, seperti itu aja. Jadi kalau ketika kalian sudah paham tentang prakteknya nanti untuk menghitungnya, otomatis ini udah paham, udah ngerti, karena ini nggak perlu diingat gitu, hanya perlu dipahami aja. Nah, biaya penggolongan biaya objek pengeluaran, ada biaya bahan baku, biaya bahan bakar, pemeliharaan peralatan, biaya gaji, itu masuknya ke objek pengeluaran, penggolongan biaya. Nah, ini penggolongan biaya berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. Biaya penggolongan biaya berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan itu terdiri dari biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi, dan umum. Biaya produksi itu apa? Nah, biaya produksi itu biaya yang dikeluarkan dari proses mulainya pembelian bahan baku, pengelolaan bahan baku menjadi produk siap dijual, seperti yang kayak tadi tekstil itu ya. Kalau di tekstil itu kayak bahan bakunya itu apa sih? Kapas. Nah, biayanya mulai dari pembelian si kapas itu sendiri, terus diolah lagi menjadi benang-benang yang halus itu, terus setelah itu diubah lagi, diproses lagi setelah menjadi benang, menjadi kain, itu masuknya ke biaya produksi. Nah, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, seperti pekerja yang berada di bagian itu masuknya biaya utama. Nah, biaya masuk lagi biaya konversi itu tenaga kerja langsung dan overhead pabrik, itu masuknya ke biaya konversi. Lalu di sini juga dijelaskan tentang biaya pemasaran. Biaya pemasaran itu apa? Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemasaran produksi, misalnya iklan, promosi. Terus kalau kayak SPG, nah itu juga masuknya ke biaya pemasaran. Kalau sekarang lebih keren lagi kan, orang udah banyak dari apa namanya tuh website ya. Kalau kita jual-jual apa dari Facebook, dari Line, Instagram, nah itu juga masuknya ke biaya pemasaran. Di sini ada juga biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum itu yang dikeluarkan untuk kegiatan koordinasi, misalnya gaji karyawan, gaji untuk akuntan. Akuntan maksudnya di sini biaya administrasi dan umum itu seperti akuntannya itu bisa jadi akuntan-akuntan yang untuk bagian audit, itu juga masuknya ke biaya administrasi dan umum. Nah, di sini ada juga ya biaya penggolongan berdasarkan hubungan biaya dan yang dibiayai. Ada berupa produk atau departemen, ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya bahan baku. Biaya tidak langsung itu sulit diidentifikasi, melibatkan beberapa produk atau dinikmati beberapa departemen. Seperti apa? Nantilah saya kasih contohnya ya. Agak bingung nih bacanya. Penggolongan biaya berdasarkan perubahan volume kegiatan. Biaya variabel, biaya semi variabel, biaya semi tetap, dan biaya tetap. Nih, di sini juga kan kita bisa lihat tadi bahan baku itu masuknya ke biaya apa sih? Nah, di sini juga dia sebelumnya biaya produksi itu, bahan baku itu masuknya itu ke biaya produksi, kan? Jadi di sini juga masuk dia ke biaya variabel. Nah, jadi nama mereka itu biaya ini tuh fleksibel gitu, bisa masuk ke dalam kategori lebih daripada 2 atau 3. Kayak misalnya bahan baku masuknya biaya variabel, tapi dia juga masuk juga ke biaya produksi gitu. Jadi ini semua hanya perlu dipahami, nggak perlu dihafal ya. Iya, Bu.
Nih, penggolongan biaya atas jangka waktu, ada modal dan pendapatan. Bedanya modal sama pendapatan apa? Kenapa, Bu? Beda biaya modal dan biaya pendapatan apa? Enggak bedanya itu dulu. Beda modal sama pendapatan itu bedanya apa? Beda kan, modal kan yang kita keluarin, pendapatan yang kita terima. Dihasilkan. Oke, betul. Modal kan dari kita sendiri udah ada. Oke, bagus. Itu simpelnya jawabannya begitu ya. Ini contoh produksi produk nih, penggolongan biayanya. Ada cabai. Iya, ada cabai, ada singkong, terus itu dibuatnya jadi keripik nantinya. Ya, Awalnya dari singkong, digiling pakai cabai, terus digoreng nih pakai alat-alat memasak, dikemas pakai plastik, yang ngerjakannya ini si pekerja lebarnya ya. Nah, kayak kita pekerja yang mengerjakan ini semua, jadilah keripik. Setelah ini barulah diiklankan. Kalau sekarang udah gampang. Dari Line, dari Facebook, dari Instagram, baru setelah itu udah jadilah dia pendapatan. Tentuan harga pokok produk bergantung cara produksi. Ini tadi dijelaskan kan sebelumnya bahwasanya dari akuntansi biaya ini pada akhirnya adalah untuk menentukan harga pokok produksi, setelah itu dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi dari perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur itu kan beda. Iya, Bu. Bedanya di mana? Biasanya kalau misalnya perusahaan manufaktur, dia biaya-biayanya itu beranak pinak banyak. Tapi kalau perusahaan laba rugi perusahaan dagang, Cuma karena penjualan dia tidak sama memproduksi kan, kayak Iya. kita dagang keripik, ya udah cuman kita beli keripiknya langsung jadi, nggak mengolah dari awal. Ya udah, jadi dia itu hanya ada biaya pembelian aja. Biaya pembelian, udah. Kalau misalnya perusahaan manufaktur, dia kan prosesnya itu dari bahan mentah ke jadi bahan setengah jadi bahan jadi, otomatis ada kan biaya-biayanya banyak kan, menggaji karyawan lagi, untuk biaya penyediaan mesinnya, bahan bakunya. Nah, jadi banyak. Ini hanya beberapa contoh dari biaya-biayanya. Jadi saya lampirkan 3 aja, tapi sebenarnya biaya-biayanya banyak. Dan udah kita golongkan tadi ya ke biaya-biaya apa aja. Nanti di akhir saya kasih contoh soal. Ini sistem akuntansi biaya. Nah, sistem akuntansi biaya itu mengolah data biaya menjadi informasi, seperti yang tadi dibilang, bahwasanya data-data angka-angka itu disusun ke bagian-bagiannya masing-masing, harga pokok produksi, biaya dengan biaya. Jadi dia menjadi informasi yang bisa kita jelaskan bahwa ini loh harga pokoknya sekian, ini loh biayanya sekian, dan ini loh perusahaan kita mengalami keuntungan, atau misalnya perusahaan kita mengalami kerugian. Bisa menjadi informasi bagi siapa? Bagi manajemen, bagi pemegang saham, dan juga untuk informasinya itu biasanya bagi untuk direksi-direksi yang di atas.
sistem biaya. Penggolongan sistem biaya terdiri dari 3. Sistem biaya sesungguhnya, normal, dan standar. Nah, ini beda-bedanya. Perbedaan dari sistem-sistem biaya normal, standar, dan sesungguhnya. Kalau secara logika, sistem biaya sesungguhnya itu apa sih? Sesungguhnya berarti fakta, kan? Yang aktual. Yes, betul. Yang aktual, yang sesungguhnya. Enggak dibuat-buat, tidak mengikuti standar atau tidak Harganya berapa ya berapa. Ya, enggak begitu. Normalnya tuh gini loh, standarnya gini, enggak. Itu ya udah, kamu biaya sesungguhnya segitu, ya udah segitu. Mau besar, mau kecil, ya harus itu yang dilampirkan. Benar-benar sebenar-benarnya historical cost system. Nah, di sini juga ada biaya normal. Biaya normal itu membebankan pada biaya prima dan biaya overhead pabrik. Bisa untuk metode biaya proses atau biaya pesanan, dan sistem biaya normal ini digunakan untuk penentuan harga, perencanaan, pembuatan keputusan, dan pengendalian biaya overhead pabrik. Dari antara ketiga sistem biaya ini, yang lebih akurat dan tepat waktu itu hanya sistem biaya normal dan sistem biaya standar. Kenapa? Karena kalau sistem biaya sesungguhnya itu, kayak misalnya sebenar-benarnya sesungguh-sungguhnya, dia kurang akurat dan tidak tepat waktu. Nah, ini dia sistem biaya standar. Nih, biasanya biaya proses, biaya pesanan masuk ke sistem biaya standar. Dan bermanfaat untuk perencanaan, pembuatan keputusan, dan pengendalian biaya produksi. Ya. Cek dulu. Sistemnya mana ya? Belakang sendiri, Bu. Kenapa? Di belakang sendiri. Iya. Iya. Mati ya videonya ya? Enggak. Oh, nyala. Ibu tadi nyari contoh kan? Apa tuh? Nyari contoh. Kedengeran nyari dah. Oke, lanjut ya, maaf ya. Nih, sekarang kita bahas subbab terakhir dari modul yang pertama. Ya, saya di sini hanya di sini cuma menampilkan contoh soal aja sih. Nah, di sini ada aliran kos dan laporan kos produksi. Aliran kos itu apa? Nah, aliran kos itu mulai dari bahan baku, tenaga kerja, overhead pabrik, produk dalam proses, terus masuk setelah udah diproses produknya, terus masuk jadi deh, udah jadi dijual. Itu maksudnya aliran kos. Nanti kalau misalnya dijelaskan, sebenarnya kalau secara sederhananya, ya udah dari bahan baku diproses, udah jadi barang dijual, itu namanya aliran kos. Itulah siklusnya akuntansi biaya dan laporan kos produksi.
Ya seperti ini. Cuman kalau secara lebih rincinya lagi, banyak akun-akunnya. Akun-akunnya ini saya tampilkan secara sederhana aja ya. Semua kosnya beserta arisan dicatat dengan menggunakan akun-akun yang dimiliki oleh perusahaan. Nih, bahan bakunya. 1, 2. Terus proses produksinya masuk ke sini. Ini kayak masuk proses produk jadi, produk terjual, overhead pabrik. Nah, kalau misalnya masuk akun jadinya seperti ini. Nah, kita dilihat dulu aja ya slide-nya. Laporan kos produksi dan laporan laba rugi. Baru deh nanti kalau udah selesai lanjutkan ke laporan keuangan. Sini kan sebelumnya dibuat nih laporan kos produksi dan laporan laba rugi. Kenapa laporan kos produksi dan laba rugi ini ditampilkan di sini? Inilah hubungannya. Ya. Kos produksi di sini setelah didapatkan hasilnya, dia masuk ke dalam laporan laba rugi. Setelah akun kesediaan produk jadi awal, masuklah dia ke kos produksi di sini. Baru dia produk tersedia dijual. Nah, ini secara gambar contoh tentang struktur hubungan laporan kos produksi dan laba rugi. Jadi setelah kita membuat perincian laporan kos produksinya tadi akan dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Nih, di sini saya nampilkan contoh ya. Ini contoh dalam bentuk angka. Contohnya sebagai berikut. PT Impian. Impian kos masuk ke proses selama periode. Bahan baku untuk menilai bahan baku di sini ada sedia bahan 1 Januari 2000 sekian, sekitar sekian. Lalu terjadi pembelian. Pembelian sekian baru ditotalkan, masuklah dia bahan tersedia digunakan. Jadi ini pembelian ini maksudnya tambahan bahan yang akan digunakan. Jadi, tapi di sini nggak dicatat. Nanti ada ini akunnya. Kapan pembeliannya? Nah, dia dibuatlah di sini setelahnya sediaan bahan 31 Desember di akhir tahun segini hasilnya. Bahan tersedia digunakan segini, sediaan bahan 31 Desember segini. Jadi bahan yang digunakan selama 1 tahun adalah segini totalnya. Setelah dikurangkan dari bahan yang tersedia digunakan, bahan awal itu kan segini, bahan yang mau dipakai, bahan bakunya. Terus ternyata bahannya itu sisa. Pada akhir tahun itu si bahan bakunya itu bersisa segini, 40.800.000. Nah, berarti bahan yang digunakan itu sebanyak 849.600.000. Nah,
Masuk lagi dia ada bahan penolong. Ada bahan-bahan penolong dimasukkan ke sini. Dia bahan penolong beda dengan bahan baku. Nah, bahan penolongnya berapa yang udah digunakan? Bahannya itu ditotalkan, bahan penolongnya tadi. Oh, sorry. Bahan penolongnya itu dikurangi ya. Iya. Dikurangi. Masuklah di sini bahan yang digunakan totalnya segini. 800, 820.000. Aduh, kayaknya saya sudah mengantuk. Maaf ya. Baru setelah itu masuklah tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsungnya berapa? 811.488.000. Nah, di sini ditotal lagi overhead pabrik berapa? Overhead pabrik itu sekian. Ini bahan penolong yang di sini sama bahan penolong untuk bahan baku itu beda ya. Nah, bahan penolongnya ini masuklah segini. Tenaga kerja tak langsung 71.060.000. Terus ada masuk lagi biaya listrik 112 juta. Ini ditotalkan semuanya. Jadi 223.860.000. Nah, kos total masuk ditotalkan semuanya untuk ketiga akun ini tadi. Bahan baku digunakan, tenaga kerja langsung, sama listrik. Bentar ya. Kos total masuk ke produksi. Kos total masuk produksi adalah total dari bahan baku digunakan ditambah tenaga kerja langsung ditambah dengan overhead pabrik. Lalu dapat hasilnya kos total masuk ke produksi oh ya, terlalu cepat nggak ya? Kecepatan ya? Kenapa Bu slide-nya udah habis ya? Enggak, nanya aja. Ngomongnya kecepatan kah? Enggak Bu, Enggak kan? enggak. Biasa aja. Biasa aja ya. Oke. Kalau terlalu cepat bilang ya, nanti biar dipelanin. Terus ini setelah dapat kos total masuk produksi, ditambah lagi produk dalam proses awal. Produk dalam proses awal adalah 480 juta. Totalnya, total dari kedua kos dan produk tadi masuk jadi kos produk diproses selama periode. Inilah dia. Harga biaya produk selama satu periode itu diproses segini. Lalu dikurang lagi produk dalam proses akhir. Produk dalam proses akhir 240 juta dan kos produksi totalnya dikurang jadi 2.083.368.000. Nah, ini ada saya kasih contoh soal ya. Dari soal ini yang diketahui hanyalah 4 ini. Dari sini, maka laporan laba ruginya tadi kan sudah didapat kos produk diproduksi 2 miliar sekian. Nah, masuklah dia di laporan laba rugi ini setelah sediaan produk jadi.
Nah, dia ditaruh di sini. Jadi setelah diketahui kos produk diproduksi, bisa dibuat laporan laba ruginya. Nah, kemudian kos produk penjualannya segini. Penjualan si perusahaan PT Impian itu selama 1 tahun adalah 3M. Lalu sediaan produk jadi 1 Januari, di sini tadi sudah disebut ya, 430 juta. Kos produk diproduksi berapa? 2 miliar 83 juta 368 ribu. Dari sini tadi didapatkan. Terus dia produk jadi tersedia dijual di total 2M ditambah 430 juta. Didapatlah dia sekian, baru sediaan produk jadi pada 31 Desember itu sama dengan produk jadi akhir periode, sama aja itu. Nah, dimasukkanlah ke sini. Lalu didapatlah dia hasilnya dikurangin kos produk terjual. Hasilnya jadi kos produk terjual 2M 2.192.192 juta 23.000. Laba kotornya berapa? Laba kotor adalah penjualan dikurang kos produk terjual. Totalnya laba kotornya ini 1.240 juta 77.000. Lalu masuk dia ke biaya pemasaran dan administrasi. Biaya pemasaran itu kayak marketing, salesnya, terus biaya-biaya admin untuk menjual barang-barang itu terjadilah dia 312.000. Kan di sini ada juga ya. Baru didapatlah dia laba bersih. Laba bersihnya itu dari laba kotor udah dikurangin biaya. Nah, masuklah laba bersih, tetapi ini sebelum pajak. Labanya itu dalam 1 tahun didapatkan hasilnya 928 juta 77.000. Oke, habis slide-nya. Contoh soalnya tadi di mana ya, Bang? Contoh soal. Contoh soalnya di mana? Contoh. Itu kah di slide 32 itu kah, Bu? Oh, ntar ya. Hang laptopnya. Ini slide 33 ya. Cek dulu. Kayaknya 32 ini tadi ini. Udah habis slide-nya. Bentar ya. Yang tadi udah gabung belum ya? Yang tadi belum datang. Belum. Izin, Bu. Tetap gak enak badan. Semuanya ada 12 ya. Tadi ada 13 ya? Kok siapa yang hilang?
Mami hilang. Nina. Yohana udah datang ya? Udah. Baru Rizka Aditya Pravitasari. Sudah. Lisetio Yulianti. Udah ada. Ada ya. Iya. Udah. Eti Kurniawati ada. Ada. Ada, Bu. Berarti yang left ini Siti Alfia. Iya, Bu, sama Nunung izin. Oh iya, izin ya. Iya, sakit. Tadi Siti Alfia datang. Nggak ada. Oh ya, izin juga. Iya. Dia itu, Bu, jarang ikut online, Bu. Oh iya, yang mana? Yang Siti Alfiah itu. Karena dia terkendala pasiennya gitu. Tapi dia UAS tetap datang. Kadang itu TTM offline juga datang, kadang. Oh, Cuma online, cuma pas online aja dia mungkin bisa masuk sebentar gitu aja. Atau enggak dia hadir tapi nggak bersuara gitu, dia dengerin gitu. Karena itu neneknya kan di sebelahnya gitu. Oh Jadi iya, nggak bisa bersuara kadang. nggak apa-apa sih. Kalau datang pun sebentar nggak apa-apa. Iya. Izin ya. Iya. Berarti yang hadir 12. 13, Bu. Tadi ada Nina. Siapa? Nina Kusmiati. Dia kan lagi di Indo, juga terhalang sinyal. Tadi ada udah. Ada. Ada. Iya. Udah. Iya. Iya. Jadi cuma 2 orang aja yang nggak ada. Yang cuti tadi ada 3 ya. Iya. 3 atau 2 nih? 3. Satu lagi siapa? Dirga kan udah kirim absen yang baru kan, Bu? Yang cuma 15 aja. Nggak masuk. Atau gimana? Kayaknya salah print ini. Iya. Dirga udah ada yang nyusul revisi absennya kan. Nanti Cuma dilihat lagi ya. di print ulang aja. Iya. Ibu mau nanya boleh nggak nih? Boleh. Tapi yang bisa jawab aja. Terus kalau memang nggak bisa ngomong, lagi ada di situ memang nggak bisa ya, nggak bisa nggak apa-apa. Nanti dikasih poin ya kalau yang benar, nanti ditandain. Kalau bisa jawab dia dikasih 1 poin. Pertanyaannya ada di slide ya, siapa cepat. Sistem akuntansi kos membutuhkan setidaknya 4 bagian. Sebutkan bagian-bagian tersebut. Sistem akuntansi kos membutuhkan setidaknya 4 bagian. Sebutkan bagian-bagian tersebut. Muslihatin, Bu. Siapa? Muslihatin. Oke, jawab. Yang pertama, basis pengukuran input. 2, metode akumulasi kos. 3, asumsi aliran kos. 4, kapabilitas pencatatan aliran kos sediaan pada interval waktu tertentu. Yes. Betul. Muslihatin ya. Ya, Bu. NIM-nya 0414544133. Salah itu, Bu. Salah, itu Bu. yang lama, Bu. Salah ya? Nanti ada kirim yang baru itu di emailnya. Maaf ya. Iya. Oke, good. Lanjut. Masih banyak kan waktu kita ya? Banyak. Masih, Bu. Sejak 50 menit. Normalnya 2 jam kan? Iya.
Oke. Aku mau ngambil pertanyaannya acak. Acak. Oh, ini soal hitung-hitungan ya. Bu? Tapi ada di slide. Tenang. Cost produk diproduksi. Suaranya putus-putus, Bu. Oh ya, tes. Ya, Oke. udah. Oke. Cost produk diproduksi diletakkan di akun setelah apa? Setelah didapatkan. Maksudnya ini, kalau kita udah dapat hasil dari cost produksi, dalam laporan laba rugi dia diletakkan setelah akun apa? Suaranya kecil, Bu. Gimana tuh? Suaranya kecil, Bu. Gini. Diulang ya. Ya. Kan Itu punya siapa tadi sih yang belajar tentang menghitung cost produk diproduksi, ya kan? Nah, Iya. cost produk diproduksi itu setelah didapatkan diletakkan di laporan laba rugi. Nah, dia tuh diletakkan di akun setelah apa? Diletakkannya di mana? Setelah akun apa? Cost produk diproduksi. Dia di pertanyaan contoh soal. Cost produk diproduksi. Cost produk diproduksi. Pertanyaannya, Setelah itu kan, setelah dikurangi produk dalam proses akhir ya, Bu? Bukan, kan dia setelah kalau misalnya kita tuh kan ngitung-ngitung nih cost produk diproduksi ini. Udah dapat tuh hasilnya cost Iya. produk diproduksi. Terus kita bikin laporan laba rugi. Nah, di situ juga ada, udah dapat kita hasil di cost produk diproduksi tadi itu. Kita masukkan di itu laporan laba rugi. Kayak laporan laba rugi itu kan ada penjualan, kurangi biaya. Nah, ada juga di situ cost produk diproduksi. Nah, cost produk diproduksinya itu ditaruh di mana? Dilakukan setelah apa? setelah kesediaan produksi jadi jadi awal. awal. Nah, itu. Itu loh. Agak ribet ya. Agak belibet ya. Jawab siapa ini? Eti dulu, Bu, sebelum Muslihatin ya. Iya, Kak Eti, Bu. Oh ya, oke. Mbak Muslihatin ngalah ya. Iya, nggak apa-apa, Bu. Oke, sip. Sama-sama kok, Bu, kita, Bu. Apa lagi ya? Saya stop sharing dulu ya. Stop sharing desktop. Orang nggak muncul juga. Oh, Nggak muncul, iyalah. Nggak dibuka di situ. Tunggu ya. Pertanyaan selanjutnya. Halo. Iya, Bu. Kalian udah dapat PPT-nya semua? Iya. Bisa dibuka di handphone? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke. Oke. Sebutkan 3 tujuan dari akuntansi biaya.
Penentuan produk itu jual. Sebut nama dulu siapa? Dirga. Oke. Penentuan harga pokok produksi, pengendalian biaya, terus pengambilan keputusan khusus. Wis. Ya, telat. Ah, Ini Mas tadi itu yang lama buka mic-nya. Oke, tenang-tenang, masih ada. wolos. Santuy. Santuy, iya santuy, kita santuy. Apa ya pertanyaannya? Oke, sambil dilihat-lihat slide-nya. Dirga tadi kan Bu ya? Dirga udah. Oke. Yang udah Dirga, Eti sama Mbak Muslihatin. Sebutkan penggolongan biaya berdasarkan objek pengeluaran. Ya udah jawab, boleh jawab lagi, Bu. Enggak boleh. Nggak boleh. Bu Yohana Pancarini. Penggolongan biaya, sebutkan penggolongan biaya berdasarkan Itu Yohana objek katanya pengeluaran. mau jawab, Bu. Ya, Yohana, Bu. Yohana. Yohana. Penggolongan biaya berdasarkan objek pengeluaran yaitu yang pertama biaya bahan baku, yang kedua biaya bahan bakar, yang ketiga biaya pemeliharaan peralatan, yang keempat biaya gaji, dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya apa? Nggak tahu. Nggak usah disebutin. Ini satu lagi ya. Satu lagi pertanyaannya dapat 1 poin. Mm-mm. Biaya tenaga kerja udah belum, Bu? Hah? Nawar Mbak Dwi. Udah ya? Malah nawar. Apa ya? Oh, oke. Sebutkan perbedaan dari perusahaan pemanufakturan dan perusahaan dagang pakai bahasa Dan juga sendiri. jasa. Tapi pakai bahasa Ya. sendiri. Kenapa nggak ada di Perbedaan buku, apa, Bu? Bu? Terus Bu, Bedanya Boleh dari perusahaan buku nggak, Bu? manufaktur sama perusahaan dagang. Boleh dari buku nggak, Bu? itu kan mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Oh, siapa ini namanya? Oh iya, Namanya siapa? Dirga. Enggak ya Bu, tadi kan udah jawab. Oh, jangan. Yang Iya. lain, yang lain. Perusahaan manufaktur, dagang, Itu sama saya apa yang tadi? ngajarin tadi Bu Dirga, Bu. Enggak. Aku spontan, Bu. maaf. Parweti, Kalian Bu. Bu. Paruan, iku nilainya paruan. Kaget tahu. Bu, Boleh dong. Desi, Bu. Boleh dong, jawab dong. Bu, Coba. Bu katanya Desi, Bu. Siapa Desi? Oke, Ya, Bu. coba. Perusahaan perusahaan manufaktur perdagangan. dan perusahaan dagang. Singkat aja boleh ya, Bu ya? Boleh. Kalau perusahaan perdagangan itu kayak apa ya, perusahaan yang menjual barangnya secara fisik, jadi ada gitu barangnya, Bu. Manufaktur juga dagangnya fisik yang dijual. Iya. Kurang spesifik. Oke, gimana? Bedanya apa? Manufaktur sama dagang. Bahasa kita aja, bahasa sehari-hari. Masih Desi itu. Oh, masih Desi.
Masih Desi, Des masih itu. Duh. Kayak yang sing tak ajari lho, Nduk. Coba dong bapaknya kalau gitu yang jawab. Biasanya tak ajarin masih nanya. Aduh, ya Allah. Mana kataku. Ini dikasih clue ya. Kalau manufaktur itu biasanya Ya, Ibu kan masih banyak yang belum jawab juga, kasih kesempatan sama yang belum jawab, belum jawab aja tuh, Bu. kasih langsung sebut nama aja, nama terus Dwi, Bu. Sanggi, Bu. Bu, siapa sih? Bu, Suitananya bisa- bagus, bisa, Bu. Bisa mencoba menjawab, Bu. Bagus Sanggi, Bu. Nina, Mana nih yang mau didengar? Satu-satu. Bagus Sanggi, Bu. Ayo, bagus. Oh iya boleh. Bagus. Kalau manufaktur itu dari perusahaan ke perusahaan. Kalau perusahaan dagang dari perusahaan ke konsumen. Dari perusahaan ke perusahaan. Iya kan masih setengah jadi. Kalau Masih perusahaan kurang. dagang tadi gimana? Dari perusahaan ke konsumen. Perusahaan ke konsumen. Ya, Kalau perusahaan manufaktur, dari perusahaan ke perusahaan. Kan masih setengah jadi. spesifiknya gimana? HP deh, Bu. Bagus. Kalau manufaktur, kalau Bagus. manufaktur itu Googling dulu, eh, Gus. gimana? Apanya? Googling dulu aja. udah kasih kesempatan aja Dong, aku sambil sebisanya. rebahan katanya menurut bahasa kita. Produksi. Kalau dagang cuma penjualan. Siapa yang jawab ini? Oh, bagus itu, Bu, tadi, Bu. Bukan setelah bagus. Bagus. Dirga, Bu, Kasih itu, kesempatan Bu. dulu dong Buat yang Nina. lain. Itu jangan Nina dulu asal dong. nyerobot. Oke, Nina. Ayo Muhammad Yasin. Enggak, siapa dulu aja yang mau jawab, Sob. Nggak apa-apa, mau Ima santuy. Nggak apa-apa, tapi langsung Ya udah, Ya, aku rebahan gini dulu. aja lah, Bu, ya. Udah ya. Kalau misalkan perusahaan manufaktur itu perusahaan yang mengolah bahan mentah ya menjadi barang jadi. Ah, Nah, kalau misalkan perusahaan dagang itu jadi perusahaan yang membeli barang dari pemasok untuk dijualnya lagi kepada konsumen tanpa mengubah wujud barang tersebut. Oh, ini siapa? Nina Kusmiati, Ibu. Oke. Saya pisah jawabannya. Aduh. Bagus. Jadi kalau perusahaan manufaktur itu tadi ya kayak Tuh kan mengolah bagus barang tadi itu barusan. dari Saya berarti. bahan baku. Siapa ya? Bagus ya hujanan. Aduh. Kayaknya tidak terima ya Bagus ya. Oke, lain kali ya Bagus. Jadi kayak kalau misalnya ujian ada keluar itu tinggal jawab aja. Kalau manufaktur itu ya dari barang yang Produksi. barang mentah jadi barang Menjadi. terus dijual. Kalau perusahaan dagang ya kita juga perusahaan dagang itu dia nggak memproduksi lagi barang itu. Dia cuma langsung beli, barangnya udah jadi langsung dijual. Dijual lagi. Ya, betul. Persamaannya perusahaan manufaktur juga prosesnya hingga proses menjual. Cuman menjualnya dia tidak ke konsumen, tetapi langsung ke distributor besar. Bagus tadi jawabnya tepat yang dagangnya, jadi dikasih setengah aja ya. Jangan bersedih. Nggak apa, Bu. Dapat 2 juga nggak apa-apa, Bu. 3/4. Boleh Kasih 2 setengah on aja aja deh. loh, Bu. Syukuran ya Mas nanti. Alhamdulillah, kasihan. Syukuran ya, kan dapat setengah. Udah lanjut, Bu. Oke, lanjut. Slide-nya udah habis. Pertanyaannya sekarang tiap 5 aja. Ini kan udah ada 5. Jadi tadi itu pertanyaan yang terakhir. Pokoknya intinya itu akuntansi biaya itu nggak perlu dihafal, cukup dipahami aja. Pakai logika bahasa kita sehari-hari aja untuk memahaminya. Karena kan bahasa buku ini susah ya. Panjang. Belibet. Sama belajar dan seringkali nggak ngerti. Jadi kalau misalnya kita nggak ngerti, kita googling, cari bahasa yang memang gampang dimengerti, baru kita pahamin. Nah, untuk pertemuannya hari ini sampai di sini aja ya. Tapi nggak sampai 2 jam, nggak apa-apa ini. Oh, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Santai.
Oh ya, sama. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Biasanya ada yang Daripada cuma 1 jam loh, Bu. daripada itu Bu diajak gibah ntar Bu. Gibah. Kayaknya offline aja nanti kalau gibah ya. Waduh. Itu yang namanya bagus tukang gibah Bu. Bawa kacang. Oh iya, saya tandain ya. Biar berjaga jarak. Ibu ini cantik loh. Untuk minggu depan kita di jam yang sama kan? Iya. Ya, Sama, jam Bu. yang sama hari Rabu. Nah, modulnya itu tentang bahan baku dan tenaga kerja. Iya, modul 2. Sebelumnya kita udah bahas ya tentang bahan baku itu apa, tenaga kerja itu masuknya ke biaya overhead kan tadi. Nah, nanti kita bahas lagi lebih rincinya. Terus kalau bisa kalian kalau ada sempat waktu ya nggak apa-apa dibaca-baca. Kalian punya buku? Belum punya Bu. Belum, Bu. Belum. Oh, Tadi Saya doang, Bu, yang nggak punya ini. Tadi ada Itu share di ada yang grup belum ya. Bu. Kalau gelombang 2 belum. oh Tadi ada share di grup ya. Oke, thank you Dirga. Kita tanggung jawab modulku ga? Masya Allah, aku wis takon nih. boleh tahu edisi berapa? Udah dikirim, Gus. Edisi 2. Edisi 1 Bu. Salah tak? Edisi 2. Edisi 2, sorry. 2, iya. Edisi 2. Ini bukunya yang kayak gini bukan? Rekamannya dimatiin dulu aja, Bu. Yang di itu Bu, yang dibikin itu PP-nya itu, grupnya DP-nya. lain. Bentar ya. Yang di grupnya lain itu kan ada PP-nya itu. Akbi. Iya. Pokoknya penerbitnya Damai Nasution. Nasution. Tidur sama sian ya. Iya, Bu, rekamannya dimatiin belum, Bu? Belum. Masih direkam itu. Belum, bentar. Satu, ntar ya, make sure dulu. Ini yang tadi tuh hadir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Iya, 13 yang 13, hadir. 2 izin. Iya, Bu. Oke, berarti untuk pertemuannya hari ini sampai di sini dulu ya. Ya Bu. Oke, nanti kalau misalnya ada yang nggak ngerti atau apa, bebas nanya. Untuk sekarang belum ada PR, belum ada tugas ya, nggak apa-apa ya. Siap. Iya, Bu. Iya, Bu, jangan dulu. Slow dulu. Perhatiannya dan untuk nyimak PPT-nya, nanti PPT-nya dibaca-baca lagi. Kasih ya. Iya, Bu. Siap Bu. Sama-sama. Selamat malam. Dadah. Alhamdulillah. Good night. Good night everybody. Buana. Wah, dadah. Itu yang tidur itu tolong dibangunin.